yang lama dan pengajaran Yesus bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup. Bagi Maria, diperlukan perjumpaan pribadi dengan Yesus yang sudah bangkit itu, supaya Maria sungguh percaya akan kebangkitannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, pengalaman personal Maria Magdalena maupun Yohanes yang hari ini kita rayakan. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Selasa 27 Desember. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik merayakan pesta Santo Yohanes Rasul dan penulis Injil. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Engkau mewahyukan kepada kami rahasia sabda-Mu melalui Santo Yohanes Rasul-Mu. Kami mohon, semoga kami diberi akal budi yang jernih untuk memahami sabda kehidupan yang dengan cemerlang diperdengarkan dalam pewartaan kabar gembira. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 20 ayat 2-8. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari-lari, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik merayakan pesta Santo Yohanes Rasul dan penulis Injil. Selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja, paroki-paroki, dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Yohanes Rasul. Semoga semangat dan teladan hidupnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Yohanes adalah putra Zebedeus dan Salome. Ayahnya Zebedeus adalah seorang nelayan, sementara ibunya Salome menjadi salah satu pengikut dalam pelayanan Yesus. Yohanes dilukiskan dalam Injil sebagai seorang pemuda yang pemberani,
yang dikasihi oleh Yesus. Dalam bahasa Yunani, Yohanes disebut epistetios, artinya dia yang menyandarkan kepalanya di dada Yesus. Dia hadir ketika Yesus menampakkan kemuliaannya bersama Musa dan Elia. Ia juga hadir saat-saat penderitaan Yesus di Taman Getsemani dan saat penyalipannya. Di kayu salib, Yesus menyerahkan Maria sebagai ibu kepada kita lewat Yohanes yang bersabda, "Inilah ibumu." Bagi Rasul Paulus, Yohanes adalah salah satu pilar gereja Yerusalem. Karena menurut tradisi, ia tinggal bersama Bunda Maria di Efesus. Di Efesus itulah terdapat makam Yohanes. Sebelumnya ia pernah ditangkap dan disiksa, lalu dimasukkan ke dalam minyak mendidih di Roma pada tahun 92. Namun ia tetap hidup tanpa cedera. Di Via Latina, Roma, di mana peristiwa ini terjadi, didirikan basilika untuk menghormati Santo Yohanes. Yohanes kemudian diasingkan di Patmos, lalu meninggal pada akhir abad pertama dengan usia lebih dari 100 tahun, yang pestanya dirayakan oleh gereja sejak abad kelima. Itulah sejarah latar belakang Yohanes yang hari ini kita peringati bersama. Ia adalah murid yang langsung percaya bahwa Yesus bangkit ketika melihat kubur kosong. Dan ini beda dengan Maria Magdalena yang memberitahukan kepada para murid bahwa kubur kosong karena Yesus diambil orang. Sebagai murid yang terkasih, Yohanes percaya bahwa Yesus sudah bangkit sebagaimana dinubuatkan dalam Perjanjian Lama, maupun yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada para muridnya. Meski Maria Magdalena ini merupakan saksi pertama melihat kubur yang terbuka, ia malah berlari memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah dicuri orang. Dan tentunya apa yang dialami oleh Maria Magdalena ini respon umum yang bisa diterima secara logika. Maria belum percaya, bahkan mustahil kalau Yesus itu telah bangkit dari kubur, apalagi hanya melihat kubur yang telah terbuka itu. Bagi murid yang dikasihi oleh Yesus, kubur kosong membuktikan kebenaran nubuat Perjanjian Lama dan pengajaran Yesus bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup. Bagi Maria, diperlukan perjumpaan pribadi dengan Yesus yang sudah bangkit itu, supaya Maria sungguh percaya akan kebangkitannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, pengalaman personal Maria Magdalena maupun Yohanes yang hari ini kita rayakan menjadi refleksi bagi kita semua. Apakah kita memerlukan bukti untuk percaya kepada Yesus yang sudah bangkit itu? Ataukah sebagai orang beriman, model rohani manakah yang kita imani, yang kita miliki? Seperti Maria Magdalena yang membutuhkan bukti, ataukah seperti Rasul Yohanes yang percaya ketika melihat kubur Yesus kosong itu? Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita diajak untuk melihat pengalaman Yesus yang bangkit, Yesus yang menyertai kita dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Tuhan, kuatkanlah kami untuk sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup dan yang sudah mengalahkan maut. Kuatkan iman kami agar kami dapat percaya dan bersaksi dengan berani akan kabar sukacitamu.
Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan pun berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.